Hai, welcome back to my channel. Biar kalian makin jago, tonton video ini sampai habis. Oke, kali ini saya akan bahas tentang Google Sheet ya. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke akun Google di Gmail. Terus kita klik titik 9 itu, lalu klik Sheets. Nah, lalu akan muncul halaman pertama, ya halaman default itu. Ada blank dan beberapa template. Kita cek template gallery. Ada banyak sih templatenya, ada personal, to-do list, work, sampai ke project manager. Ya, itu akan kita bahas di video yang lain ya. Untuk kali ini saya akan bahas tentang rumus-rumus dasar yang ada di Google Sheet yang akan sering kita pakai untuk pengolahan data dan membuat laporan. Di sini akan saya bagi menjadi 6 function group. Yang pertama adalah math, statistical, text, filter, lookup, dan date. 3 grup function yang akan saya bahas kali ini ada math, statistical, dan text. Untuk filter, lookup, dan date akan saya bahas di part 2 ya. Di sini saya sudah ada contoh data dan fungsi count dan sum. Sebelumnya akan saya freeze dulu ya, biar lebih gampang lihatnya. Oke, untuk fungsi yang pertama adalah count, dan kita akan menghitung jumlah karyawan. Kita ketikkan fungsi count, lalu akan keluar keterangan the number of numeric values in dataset. Jadi, fungsi count ini akan menghitung suatu range atau dataset yang mempunyai tipe data numerik. Kita akan pilih kolom nomor, maka dia akan menghasilkan nilai 15. Lalu akan saya coba ganti nomor 15 ini menjadi 16. Maka hasilnya akan tetap 15. Jadi tidak mempengaruhi nilai count ya. Coba saya akan mengganti range-nya menjadi kolom nama. Maka hasilnya akan 0 karena kolom nama tipe datanya bukan numerik. Selanjutnya fungsi count blank. Jadi count blank ini adalah fungsi untuk menghitung record yang kosong atau yang tidak mempunyai nilai empty values. Kita coba pilih kolom nama, maka hasilnya adalah 0. Lalu saya akan mencoba menghapus satu nilai, yaitu Paulus, lalu hasilnya akan menjadi 1. Selanjutnya fungsi COUNTIF. Kita akan menghitung jumlah karyawan dengan total gaji di atas 2 juta. Kita ketik COUNTIF. Jadi COUNTIF ini akan menghitung dalam satu range dengan satu kriteria. Di sini kita akan memilih kolom gaji, lalu akan saya ketikkan kriterianya yaitu di atas 2 juta, lebih dari 2 juta. Maka hasilnya adalah 10. Jadi ada 10 karyawan dengan gaji di atas 2 juta. Berikutnya adalah fungsi COUNTIFs.
Kita akan menghitung jumlah karyawan wanita dengan gaji di atas 2 juta. Untuk fungsi COUNTIF, kita bisa memasukkan beberapa range dan kriteria. Untuk range pertama akan saya pilih kolom jenis kelamin. Lalu saya ketikkan kriterianya yaitu wanita. Kita harus menuliskan sesuai dengan yang ada di kolom ya. Jadi kalau huruf besar semua dia nggak akan terfilter. Lalu range yang kedua adalah range gaji, kolom gaji. Lalu kriterianya adalah lebih dari 2 juta. Maka hasilnya adalah 5. Kita cek secara manual. 2, 3, 4, dan 5. Ya, benar ya, ada 5. 5 karyawan wanita dengan gaji di atas 2 juta. Berikutnya adalah fungsi sum. Kita akan menghitung total gaji karyawan. Kita ketikkan sum, lalu pilih kolom gaji. Maka totalnya adalah 54.150.000. Kita akan coba cek secara manual ya. Kita pilih kolom gaji. Nah, ini hasilnya sama ya dengan auto generate-nya Google Sheet 54.150.000. Selanjutnya adalah fungsi SUMIF. Kita akan mencari total gaji karyawan yang masuk sebelum 2016. Kita ketikkan SUMIF. Lalu kita pilih range kriteria, yaitu tahun masuk. Lalu kita ketikkan kriterianya yaitu kurang dari 2016. Yang terakhir adalah kita masukkan kolom gaji yaitu range yang akan ditambahkan, yang akan dihitung. Hasilnya adalah 33 juta. Kita akan cek secara manual lagi. Nah, ini totalnya auto generate dari Google Sheet adalah 33 juta. Sama ya. Selanjutnya fungsi SUMIFs. Kita akan menghitung total gaji karyawan wanita di atas 2 juta. Kalau sebelumnya pada SUMIF kita masukkan range kriterianya, tetapi kalau di SUMIFs kita akan memilih sum range-nya dulu, sum range. Jadi range yang akan ditambahkan, yaitu kita pilih kolom gaji. Ini sum range-nya, lalu kita masukkan range kriteria. Range kriteria yang pertama adalah jenis kelamin. Kita masukkan kriterianya yaitu wanita. Lalu range kriteria yang kedua adalah gaji, kolom gaji, lalu kriterianya lebih dari 2 juta. Totalnya adalah 23.600.000. Oke, kita cek lagi secara manual ya. Kita pilih satu persatu yang di atas 2 juta dan wanita. Ya, oke, sama ya dengan auto generate di Google Sheet. Oke, untuk fungsi count dan sum sampai sini. Kalau ada yang bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa ketik di komen ya. Oke, kita lanjut ke statistical. Di sini kita akan bahas fungsi average, max, min, median, dan modus. Untuk
Fungsi pertama yaitu fungsi average. Kita akan menghitung rata-rata gaji karyawan. Kita ketik average, lalu pilih range gaji. Totalnya adalah 3.610.000. Lalu kita mencari gaji maksimal karyawan, yaitu max, yaitu 10 juta. Lalu fungsi min, yaitu gaji minimal karyawan yang paling sedikit, adalah 1.800.000. Lalu median dari gaji karyawan atau titik tengah dari sebuah range, yaitu hasilnya 2.500.000. Yang terakhir adalah modus atau fungsi mode, yaitu tahun masuk karyawan yang paling banyak. Jadi mode itu data yang paling sering muncul dalam suatu range ya. Oke. Kita pilih mode. Kita pilih tahun masuk. Maka hasilnya adalah 2023. Selanjutnya kita ke grup teks. Di sini ada fungsi dari teks, yaitu find, land, left, right, lower, upper, dan text. Itu yang paling sering digunakan. Kita akan mencoba fungsi find, yaitu mencari letak atau posisi suatu huruf atau angka pada suatu teks. Kita coba masukkan huruf O, lalu kita pilih teksnya. Oke, saya cek penggunaannya, yaitu search for lalu teksnya yang dicari. Kita klik Fiona, maka nilai yang dihasilkan adalah 3. Jadi di sini huruf O mempunyai indeks nomor 3 di kata Fiona. Kita coba dengan memasukkan angka 5, lalu kita ganti teksnya dengan 15. Hasilnya adalah 2. Lalu kita ganti ke K0015, maka indeks dari angka 5 yang kita cari adalah 6. Lalu kita ganti ke tanggal ya, maka hasilnya adalah 10 karena angka 5 ada di indeks nomor 10. Berikutnya adalah fungsi len, yaitu fungsi untuk menghitung panjang suatu string atau teks. Kita coba ke Florencia, maka hasilnya adalah 9. Ada 9 huruf pada teks itu. Lalu kita ganti menjadi 1 Agustus 1995, maka hasilnya 10. Lalu 24 Februari 1999, maka hasilnya adalah 11. Berikutnya fungsi left, yaitu fungsi untuk mengambil karakter dari suatu teks dimulai dari yang paling kiri. Kita coba, kita masukkan teksnya, kita pilih Nelson, lalu kita ambil 3. Maka hasilnya adalah NEL. Lalu kita ganti teksnya ke tanggal lahir, maka hasilnya adalah 1 strip J. Lalu fungsi write,
yang pemakaiannya hampir sama dengan fungsi left, tetapi kalau right itu ambil karakternya dari kanan. Kemudian fungsi lower yang biasa digunakan untuk merubah teks menjadi huruf kecil semua. Dan fungsi upper yang mengubah teks menjadi huruf besar semua. Yang terakhir adalah fungsi teks. Fungsi teks ini bisa digunakan untuk mengambil nama hari atau nama bulan yang punya format tanggal seperti di kolom tanggal lahir di bawah ini. Oke, kita lanjut ke filter lookup dan date ya.